Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan APD. Yang pertama ada definisi APD. Satu adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa dan administratif tidak dapat digunakan dengan baik. Namun, pemakaian APD bukanlah pengganti dari kedua usaha tersebut, namun sebagai usaha terakhir. Yang kedua ada jenis-jenis APD dan pengguna. 1. Topi pelindung safety helmet. Yang kedua kacamata pelindung safety glass. Yang ketiga penyumbat telinga air plug. Yang keempat penutup telinga air mouth. Yang kelima masker. Apa kriteria APD? Yang pertama, proses penggunaan APD harus memenuhi kriteria hazard telah diidentifikasi. Yang ketiga, APD yang dipakai sesuai dengan hazard yang dituju. Yang keempat, adanya bukti bahwa APD dipatuhi penggunanya. Dan inilah alat pelindung mata. Kacamata pelindung safety glass. Kacamata pelindung adalah alat yang digunakan untuk melindungi mata dari bahaya loncatan benda tajam, debu, partikel kecil, mengurangi sinar yang menyilaukan, serta percikan bahan kimia. Kacamata pelindung terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, safety spectacles berbentuk kacamata biasa dan hanya dapat melindungi mata dari bahaya loncatan benda tajam, debu, partikel kecil, dan mengurangi sinar menyilaukan. Biasanya dipakai pada proses penyolder dan proses pemotongan kaki komponen. Yang kedua, safety goggles, kacamata yang berbentuk menempel tepat pada muka. Dengan safety goggles, mata dapat terlindungi dari bahaya percikan, bahaya kimia, asap, uap, debu, dan loncatan benda tajam. Biasanya dipakai oleh teknisi mesin produksi. Dan ada alat pelindung kepala. Yang pertama, topi pelindung atau pengaman safety helmet. Melindungi kepala dari benda keras, pukulan, dan benturan terjatuh dari terkena arus listrik. Yang kedua, tutup kepala, yaitu melindungi kepala dari bakaran korosif, uap-uap, panas, atau dingin. Yang ketiga, hats atau cap, yaitu melindungi kepala dari kotoran, debu, atau tangkapan mesin-mesin berputar. Dan ada topi pengaman untuk pengguna yang bersifat umum dan pengaman dari tegangan listrik yang terbatas. Yang kedua, tahap terhadap tegangan listrik tinggi. Yang ketiga, tahap perlindungan terhadap tenaga listrik, biasanya terbuat dari logam yang digunakan untuk pemadam kebakaran. Dan inilah gambar-gambar helm. Yang pertama ada helm melindungi kepala dari benda keras. Yang kedua ada tutup kepala melindungi kepala dari kebakaran, korosi, panas, atau dingin. Yang ketiga, hats atau cap melindungi kepala dari kotoran, dari debu. Dan ini ada APD, respirator, dan kacamata. Yang pertama mudah dikenakan. Yang kedua cocok untuk kasus berisiko kecil dan menengah. Yang dua ada alat pelindung muka dan mata. Yang pertama flashlight. Yang dua fungsi melindungi muka dan mata dari lemparan-lemparan benda kecil,
lempar-lemparan benda besar dan pengaruh cahaya atau radiasi tertentu. Dan inilah gambar alat pelindung muka dan mata. Dan inilah bahan pembuat alat pelindung muka dan mata. Yang pertama, gelas atau kaca biasa atau plastik. Yang kedua, gelas yang ditempa secara panas bila pecah dan tak menimbul bagian-bagian tajam. Yang ketiga, gelas dengan laminasi aluminium dan lain-lain. Yang keempat, yang terbaik adalah jenis gelas yang ditimpa secara panas, karena bila pecah tak menimbulkan bagian-bagian yang tajam. Bila dikenakan frame tak mudah lepas. Yang kelima, dari plastik ada beberapa jenis tergantung dari bahan dasarnya seperti selulosa, asetat, akrilik, polikarbonat, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada syarat optis tertentu. Yang pertama, lensa tidak boleh mempunyai efek distorsi atau efek prisma lebih dari 1 atau 16 prisma distorsi, artinya perbedaan refleksi harus lebih kecil dari 1 atau 16 dioptri. Yang kedua, ada alat pelindung mata terhadap radiasi. Prinsipnya kacamata yang hanya tahan terhadap panjang gelombang tertentu. Standar Amerika ada 16 jenis kaca dengan sifat-sifat tertentu. Yang kedua ada integrasi APD. Yang pertama, alat pelindung kepala ini dapat dilengkapi dengan pelindung diri lainnya seperti kacamata Gold Glass atau penutup muka, penutup telinga, respirator, dan lain-lain. Dan di sini ada alat pelindung telinga. Sumbat telinga. Pertama, sumbat telinga yang baik adalah menahan frekuensi tertentu saja, sedangkan dengan frekuensi untuk bicara biasanya komunikasi tak terganggu. Yang kedua, kelemahan tidak tepat ukurnya dengan lubang telinga pemakai. Kadang-kadang lubang telinga kanan tak sama dengan yang kiri. Yang ketiga, bahan sumbat telinga adalah karet, plastik keras, plastik yang lunas, lilin, dan kapas. Yang disenangi adalah jenis karet dan plastik lunak karena bisa menyesuaikan bentuk dengan lubang telinga. Daya atenuasi daya lindung adalah 25 sampai 30 dB. Ada kebocoran dapat mengurangi atenuasi plus 15 dB. Dari lilin, bisa lilin murni, dilapisi kertas, kapas, kelemahan kurang nyaman, lekas kotor. Dari kapas, daya atenuasi paling kecil antara 2 sampai 12 dB. Dan tutup telinga ada beberapa jenis atenuasi pada frekuensi 2800 sampai 4000 Hz sampai 42 dB. Untuk frekuensi biasa 25 sampai 30 dB. Untuk keadaan kasus dapat dikombinasikan antara tutup telinga dan sumbat telinga sehingga dapat atenuasi yang lebih tinggi, tak lebih dari 50 dB karena hantaran suara melalui tulang masih ada. Alat pelindung telinga, sumbat telinga, earplug dapat mengurangi intensitas suara 10 sampai 15 dB. Tutup telinga earplug dapat mengurangi intensitas suara 20 sampai 30 dB. Dan ini adalah alat-alat pelindung telinga. Alat pelindung kaki. Yang pertama, luka akibat terbentur dan tertusuk. Yang kedua, luka akibat tertumpahan dan percikan. Yang ketiga, luka jepitan.
Yang keempat, luka tersengat listrik. Yang kelima, luka akibat tergelincir. Dan selanjutnya ada alat pelindung tangan. Yang pertama, kerusakan pada tangan dapat disebabkan oleh peralatan atau mesin dengan bagian yang tajam yang dapat memotong tangan Anda. Yang kedua, obeng, paku, palu, pahat yang dapat melukai tangan. Dan ini adalah alat pelindung kaki. Dan ini adalah alat pelindung tangan. Perkembangan APD. Yang pertama, teknologi APD. Perkembangan pesat pada APD terhadap bahaya fisik dan kimia. Yang kedua, namun kurang berkembang pada APD terhadap bahaya biologi. Yang ketiga, kelemahan pengguna APD. Yang keempat, kemampuan perlindungan yang tak sempurna karena memakai APD yang kurang tepat. Cara pemakaian APD yang salah. APD tak memenuhi persyaratan standar. Yang kelima, APD yang syarat sensitif terhadap perubahan tertentu. Yang keenam, APD yang mempunyai masa kerja tertentu seperti kanister, filter, dan penyerap kartridge. Dan selanjutnya ada manajemen APD. Yang pertama, identifikasi kebutuhan APD. Yang kedua, pemilihan APD yang selalu dengan jenis, bahaya, dan kebutuhan atau kenyamanan. Yang ketiga, pelatihan. Yang keempat, penggunaan perawatan dan penyimpanan. Yang kelima, inspeksi. Yang keenam, evaluasi dan pelaporan. Dan inilah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, dadah.